Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shalom, Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Kembali lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Itu seperti Astri Ovi ya. Iya Buka lagi. acaranya. Gue ada pesawat ulang alik di sini gue. Bebek mundur mandir tuh teman. Satu ulang alik. Sebenarnya pesawat itu datang dari, bisa dinamakan tuh gara-gara anak-anak gaul Jakarta. Kenapa begitu? Sebenarnya pesawat itu ya pesawat luar angkasa. Tapi ketika anak gaul Jakarta melihat benda itu, akhirnya mereka menamakan. Apa? Wih gila, pesawat ulang alik. Gitu. Oh, dari alik tuh ya. Iya. Pesawat deh, pesawat ulang. Pesawat urang. Pesawat ulang. Alik. Alik. Oh gitu. Keren gitu ya. Sal mulanya begitu. Oh, siap. Alik, bos. Pesawat ulang ya, Sunda Cadel. Pesawat ulang. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama dan lokasi kejadian sengaja saya samarkan karena hubungannya dengan salah satu instansi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bimo, Bang Danu, serta teman Kliwon sekalian. Ya. Saya ingin share cerita horor saya yang terjadi tahun 2007 silam, di mana itu adalah tahun pertama saya menjadi siswa di salah satu sekolah SMK sederajat yang ada di Kalimantan Barat. Nama saya Ran. Waktu itu saya masih tingkat 1 di sekolah dengan sistem senioritas dan ya bisa dibilang berbasis militer. Selama menempuh pendidikan, kami juga diwajibkan untuk tinggal di asrama bagi siswa dan siswinya. Asrama tersebut dibagi menjadi 4 bangunan, yaitu asrama Alpha yang dihuni oleh siswi, dan asrama Bravo, Charlie, serta Delta yang dihuni oleh para siswa. Jumlah siswi di sekolah kami memang lebih sedikit, sehingga tingkat 1-3 itu bisa ditampung dalam satu asrama. Sedangkan yang siswa, asramanya itu dipisah sesuai tingkatan. Asrama Delta nih, ya, asrama yang dihuni setiap siswa junior atau tingkat 1 di sekolah kami. Asrama ini adalah asrama yang paling jauh letaknya dibanding 3 asrama lain. Letaknya yang agak ke belakang dari kompleks sekolah membuat asrama ini penuh dengan nuansa yang hening, juga mencekam, baik siang terlebih di malam hari. Banyak cerita-cerita yang kami dengar dari senior kami tentang asrama ini. Salah satunya adalah tentang legenda lukisan nenek-nenek yang kerap muncul jikalau asrama dalam keadaan kotor. Tapi yang kami alami kali ini lebih dari sekedar lukisan nenek-nenek itu. Pada saat itu kami merasa seperti raja di kampus, karena senior kami tingkat 2 dan tingkat 3 sedang melaksanakan praktek lapangan selama 3 bulan. Dan hal itu pula yang mungkin memicu terjadinya peristiwa ini. Bertepatan dengan hari libur nasional, sekolah kami memberikan izin kepada kami untuk check out asrama. Ya meskipun hanya libur 1 hari ya, tapi gak sedikit dari kami yang memanfaatkan momen tersebut untuk refreshing dan check out dari asrama. Tinggallah kami 8 orang yang tersisa nih. Ada berbagai alasan kami gak ngambil izin check out asrama. Di antaranya karena ada yang kena giliran dinas jaga malam, piket dapur, dan ada pula yang rumahnya jauh atau berada di luar kabupaten, sehingga mereka memilih untuk tetap di asrama. Malam pun menjelang. Seperti yang saya bilang di awal, karena kami ngerasa seperti raja nih di kampus, membuat kami kadang bertindak di luar kendali. Kami bebas ngerokok, gak melaksanakan piket asrama, berjalan keluar asrama cuma menggunakan boxer dan sebagainya lah. Asrama kami pun gak terpelihara, sehingga kotor dan banyak sampah berserakan. Lanjut ke cerita. Tinggal 8 orang siswa di asrama Delta, yaitu saya sendiri, Max, Ayat, Mus, Ono, Toro, Andar,
dan Das. Saat itu sudah malam, sekitar 10 malam, kami berada di kamar masing-masing. Sedikit gambaran layout asrama kami nih. Bangunannya bentuknya letter T. Jika masuk ke pintu utama, kita langsung berada di lobi. Jika lurus, kita akan mengarah ke bagian utara bangunan, yaitu bagian asrama yang berbentuk barak. Hanya ada ranjang dan lemari tanpa sekat di situ. Nah, di barak ini tempat yang paling sering munculnya lukisan legend tadi. Dan bagian sayap kiri dan kanan bangunan ini adalah lorong dengan kamar yang berhadapan-hadapan. Ada 4 kamar yang berhadapan di setiap sisi sayap, di mana setiap ujung lorongnya adalah kamar mandi dan toilet. Saya sebenarnya tidur di barak, tapi karena sepi, saya memilih nimbrung di kamar D6 di sisi lorong kanan bersama Max, Ayat, dan Andar. Sedangkan di barak itu tersisa si Das yang kamarnya bersebelahan dengan kamar mandi. Toro berada sendiri di kamar D13 di sisi kiri lorong. Dan sisa Ono dan Mus yang berada di kamar D2 sisi kiri lorong. Berawal dari Ono dan Mus, mereka sedang asik teleponan dengan pacarnya masing-masing. Sambil tiduran di ranjang 2 tingkat, Mus mulai mendengar suara lolongan anjing dari arah barak. Namun tak digubris dan tetap lanjut telepon. Namun gak lama kemudian, suara lolongan itu berubah menjadi tangis wanita. Masih di lokasi yang sama. Suara tangis berangsur memudar, diganti dengan suara cekikikan yang melengking, diikuti suara guyuran air seperti orang yang sedang mandi. Mus pun bertanya dengan Ono yang berada di ranjang bawah. "No, kamu dengar gak suara yang saya dengar?" Tanya si Mus nih. Ono menjawab dengan santai. "Ya denger lah. Tapi kalau sampai dia macem-macem, kupatahkan lehernya." Sambil ketawa-tawa nih si Ono. Ono memang dikenal paling berani di antara kami semua. Mungkin karena dia memiliki pegangan atau semacamnya. Menyambut omongan Ono, si Mus pun berdiri dari ranjangnya dan menyalakan korek sambil teriak, "Woi hantu, kau mau diam apa saya bakar?" Si Ono yang kaget seketika duduk dan berkata, "Hoi, emang kau berani? Aku bentar lagi mau piket loh." Sambil duduk, Mus berkata, "Yang bener dong. Masa saya sendirian di sini?" Si Ono ketawa sambil berganti pakaian dinas karena akan segera ke pos penjagaan. Jam 12:15 Ono jalan ke pos untuk dinas jaga jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tinggallah Mu sendirian di kamar. Karena sendirian, suasana terasa lebih mencekam. Ditambah lagi suara tangisan yang semula terdengar dari arah barak berpindah ke arah kamar mandi di lorong kiri. Tepat hanya berjarak 1 kamar dari kamar Mus. Dia semakin ketakutan. Dan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Yang ternyata Toro menghampiri Mus yang ketakutan. Toro nanya, "Mus, kau dengar suara cewek nangis gak?" "Iya, aku dengar dari tadi malah. Awalnya dari arah barak, tapi sekarang makin deket ke sini." "Yaudah, kau di sini aja ya, temani aku," pinta Mus kepada Toro. Akhirnya mereka berdua di kamar saling tatap dan mencoba mengamati bunyi tersebut, yang tiba-tiba berpindah ke arah barak lagi. Ada rasa takut yang kuat di diri Mus dan juga Toro. Namun rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takut. Mereka niat ngecek nih, apakah bener ada orang yang mandi tengah malam kayak gini. Mereka pun memutuskan untuk ke pos, memanggil Ono yang sedang jaga untuk balik ke asrama. Sekedar mengecek apakah benar suara yang mereka dengar. Ono pun mengiyakan permintaan mereka, lalu balik ke asrama. Sesampainya di asrama, Ono jalan menuju ujung barak, diikuti Mus dan Toro di belakangnya.
Ketika sampai di kamar mandi, Ono melihat lantai kamar mandi dalam keadaan kering, pertanda bahwa kamar mandi nggak digunakan sama sekali. Dan Ono meyakinkan Mus dan Toro bahwa yang mereka dengar hanyalah perasaan mereka yang terlalu takut. Ono pun kembali ke pos untuk melanjutkan dinasnya. Sedangkan Mus dan Toro kembali ke kamar D2. Namun setelah Ono pergi, suasana teror makin menjadi-jadi nih. Suara tangisan yang mereka dengar semakin kuat dan melengking, seakan-akan berpindah dengan cepat dari kamar mandi barak ke lorong kanan, lalu ke lorong kiri, dan begitu seterusnya. Ditambah suara pintu kamar yang digedor-gedor, membuat mereka gak ada pilihan lain selain pindah dan berkumpul bersama kami. Kami yang udah lelap tertidur pun kaget ngedengar suara pintu kami digedor, seakan-akan mau copot dari engselnya tuh. Serta suara Toro yang berteriak, "Buka woi, buka, buka." Kami pun bergegas membuka pintu dan seketika pintu terbuka. Toro yang punya postur badan besar, tinggi, langsung menyeruduk masuk dan memilih masuk ke kolong ranjang. Diikuti Mus dengan nafas yang terengah-engah. Kami tanya tuh, apa yang terjadi? Belum sempat Mus dan Toro ngejawab, kami berenam serentak ngedengar suara tangisan itu. Seakan-akan gerak dari lorong kiri ke lorong kanan di kamar kami berada. Kami semua mematung dan gak sempat mikir atau bahkan baca ayat-ayat suci gitu, karena kami benar-benar shock. Ketika suara itu hilang, salah satu di antara kami bertanya, apakah ada teman lain yang masih tidur terpisah? Karena sangat bahaya dalam kondisi kayak gini kalau sendirian. Kami ingat bahwa Das itu berada di barak sendirian. Lalu kami berenam jalan menuju barak dan mencoba membangunkan Das yang sedang pulas untuk diajak pindah ke kamar kami. Namun celakanya, Das malah nganggep kami ini bercanda dan gak lucu, karena dia ngerasa sangat capek. Dan akhirnya dia gak pengen ikut kami. Karena gak pengen berada lama-lama di luar kamar, kami pun terpaksa kembali dan meninggalkan Das. Setibanya di kamar, suara tawa itu kembali menghantui. Karena gak bisa berbuat banyak, kami paksakan untuk tidur dan memilih menyumbat kuping kami dengan bantal. Malam berlalu nih. Pagi hari meskipun udah bangun, kami gak berani keluar kamar. Sampai suara Das memecah keheningan. Das ngetok pintu kamar dan manggil kami. Aku pun membukakan pintu dan kemudian dia masuk. Terus dia nanya, "Kalian ngapain sih tadi malam?" Kami heran dan coba nanya. Namun mata kami tertuju pada ujung jari Das yang menunjuk dinding lorong asrama kami penuh dengan kotoran manusia. Wah. Seolah-olah ada tangan yang megang kotoran manusia lalu mengoleskan ke dinding-dinding lorong. Dan itu sangat banyak. Kami bergegas meninggalkan asrama dan menjelaskan hal itu kepada Das sambil berjalan keluar. Kami pun menuju pos. Di pos kami ngelihat Ono yang tidur karena selesai jaga jam 4 namun dia gak balik. Karena petugas yang gantiinnya gak kunjung tiba, yaitu Toro. Kami ceritain tuh hal yang terjadi kepada Ono. Ono heran dan ngambil keputusan jangan ada yang kembali ke asrama sebelum teman-teman yang lain check-in. Akhirnya jam 12 siang, satu persatu teman kami balik. Setelah kami ngerasa jumlah kami sudah lumayan banyak, kami pun coba untuk balik ke asrama. Dan sama yang seperti kami lihat tadi pagi, kotoran itu yang nempel di dinding masih ada. Kami bergegas membersihkan itu dengan air dan kain lap. Gak sampai situ, salah satu teman saya yang niat ngambil air di kamar mandi teriak manggil kami untuk menghampirinya. Sontak kami beramai-ramai yang menghampirinya dan melihat ternyata seluruh toilet di asrama tersebut mengeluarkan kotoran dari lubang kloset
seolah-olah ada bom yang meledak sehingga kotoran itu keluar dan berhamburan. Dalam benak kami semua jelas ini bukan perbuatan manusia, seperti apa yang dipikirkan Das. Dan kami pun mulai sadar bahwa kami selama ini lalai untuk membersihkan asrama kami. Dan itu mungkin adalah cara penghuni terdahulu menegur kami. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Mungkin lain kali akan cerita lainnya saya share. Oke, terima kasih. Unik bener pengalamannya ini. Dia apa SMK tapi asrama gitu ya. Basisnya militer. Tinggalnya di macam boarding school gitu ya. Ya banyak sih sebenarnya sekolah-sekolah basis militer gitu. Kalau menurut gua ya toilet ngeluap gitu meleduk gitu mah bukan perbuatan setan gitu, bukan. Banyak kok sering. Iya, emang gasnya penuh itu. Gasnya penuh. Cuma yang jadi pertanyaan itu siapa yang meper-meper? Yang meper-meper yang lagi berak di situ. Pas lagi berak. Kinap, mati lampu kali. Enggak mati lampu, Danu. Udah lagi berak aja meleduk. Gas. Masya Allah. Mendingan cuma di sini kan di mana-mana. Makanya nangis. Iya kan? Makanya nangis. Gitu. Anjir. Eper itu. Serat. Udahlah nangis, bau, malu. Iya. Makanya nunggu pagi dia. Enggak juga sih tapi. Ya Allah, gue lagi poker. Dia meleduk. Anjir, meper-meper lagi. Aduh, gini-gini. Aduh, gue tuh tadi nyari sesuatu. Gue kira ada hubungannya sama si legenda nenek-nenek tadi. Nggak ada ya ternyata. Enggak. Apa sih? Ini nih namanya. Apa sih namanya? Ini nih tadi kan namanya Das. Iya. Tuh. Light dash. Light dash itu. Light dash. Das Uchiha kalau mau. Plasma dash motor. Ini bener. Tamiya Ultra Dash. Nah, gue dulu mah main lu Tamiya mah. Nih. Das Uchiha mah kan saya tahu. Lagian lucu banget julukannya. Dasmu. SMK apa nih ya? Gak usah dicari udah. Kalimantan Barat, bro. Oke lah. Teman Kliwon dari Kalbar mungkin bisa ini menebak-nebak ya di kolom komen. Ntar kita pengen lihat asramanya kayak apa sih. Asrama Delta. Ini. Wah. Nah, udah langsung ketahuan Iya, ketika di googling. Itu kan Gak pakai babi bu. berbasis mitiler kan. Gak kayak babi bu. Udah ini. Langsung tak telepon nih sekarang nih. Telepon. Nah itu sekolah sono aja leh. Tapi bagus kok. Bagus. Bagus loh kalau tuh kan. Ini. Ya, udah ketahuan. Tapi yang jaga siswa berarti ya, bukan saya nggak tahu dah kalau itu dah. Iya kan. Tadi kan dia jaga jam 12 sampai jam 4. Anjing, siswa jaga dah. Ya memang kalau berbasis militer kan kayak gitu ya, kayak gitu kan. Ya sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Teman Kliwon, jangan lupa untuk di-like ya. Bye. Bye.